Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan atau menjelaskan sistem otomatisasi parkir dengan menggunakan PLC untuk memenuhi UTS mata kuliah PLC. Untuk dosen pengampunya sendiri dengan Ibu Ayusta Lukita Wardhani, SST MT. Saya sendiri Renandra Maulana Ramadan dengan NIM 23091387093 dari kelas 2023C D4 Teknik Listrik. Saya sendiri Muhammad Yasin Bagus Wibowo dengan NIM 23091387096. Latar belakang. Yang pertama, sistem parkir konvensional sering mengalami kendala dalam pengaturan jumlah kendaraan. Yang kedua, diperlukan sistem otomatis untuk mengontrol keluar masuk kendaraan, menghindari kelebihan kapasitas. Yang ketiga, solusi sistem otomatisasi parkir berbasis PLC dan HMI. Yang selanjutnya, tujuan sistem. Yang pertama, mengatur otomatis proses masuk dan keluar kendaraan di area parkir, memberikan informasi status kapasitas parkir melalui indikator, meningkatkan efisiensi sistem parkir. Nah, untuk spesifikasi sistem, yang pertama PLC menggunakan Omron CP1E. Yang kedua, softwarenya kita menggunakan CX Programmer dan CX Designer. Untuk input sendiri sensor masuk, kemudian sensor keluar, kemudian tombol start, lalu stop dan reset. Untuk output, portal masuk, lalu portal keluar, kemudian indikator parkir penuh dan kosong. Selanjutnya untuk flowchart-nya akan dijelaskan oleh Mas Yasin. Baik, untuk flowchart-nya jadi pertama mobil terdeteksi atau mobil datang, lalu ada status parkir. Jika status parkirnya penuh, maka portal masuk tetap tertutup. Jika masih ada kosong, portal masuk terbuka atau sistem siap menerima mobil. Mobil terdeteksi apabila masuk, timer masuk aktif, portal masuk terbuka, counter bertambah. Apabila counter sudah max, maka indikator parkir penuh on. Jika tidak, maka indikator ada yang kosong. Sebaliknya, jika di keluar, timer keluar aktif, portal keluar terbuka, counter berkurang. Apabila sudah terpenuhi counternya, maka indikator parkir penuh on. Jika masih ada yang kosong, indikator ada kosong on. Untuk hubungan antara sensor, PLC, HMI, dan aktuator, sensor input dideteksi oleh PLC, PLC mengirimkan data ke HMI, HMI mengirimkan perintah ke PLC, dan PLC mengontrol aktuator atau output. Untuk ladder diagramnya seperti ini. Untuk penjelasannya, rung pertama atau rung kosong, start dan stop sistem. Start 0.00 dan stop 0.01 adalah tombol kontrol manual. Jika start ditekan dan stop tidak aktif, maka pengunci atau relay key 104 akan on. Relay ini sebagai pengunci agar program tetap berjalan setelah tombol dilepas. Rung 1, sensor masuk, aktifkan timer. Jika pengunci 100.04 aktif, sensor masuk 0.02 mendeteksi kendaraan. Maka sistem masuk, timer T000 akan mulai menghitung waktu untuk proses pembukaan portal masuk. Yang kedua, rung 2, portal masuk terbuka. Jika relay pengunci on, kemudian sensor masuk mendeteksi kendaraan. Kemudian timer masuk T000 on. Indikator parkir penuh, key 100.03 dalam kondisi off. Maka portal masuk key 100.00 akan terbuka. Kemudian rung 3, sensor keluar, aktifkan timer. Jika relay pengunci key 100.04 on, lalu sensor keluar I0,03 mendeteksi kendaraan, maka timer keluar T001 akan mulai menghitung waktu untuk membuka portal keluar. Kedua ada rung keempat, portal keluar terbuka. Jika relay pengunci on, sensor keluar mendeteksi kendaraan, timer keluar T01 on, maka portal keluar 100
1 akan terbuka. Selanjutnya ada room kelima, counter mobil masuk dan keluar. Di sini menggunakan reversible counter C000 untuk menghitung jumlah mobil. Jika portal masuk H100.0 aktif, counter bertambah mobil masuk. Jika portal keluar 100.01 aktif, counter berkurang atau mobil keluar. Tombol reset di sini berfungsi untuk mengembalikan counter ke 0 jika ingin mereset sistem, misalnya setelah maintenance atau gangguan. Kemudian room 6, indikator parkir. Jika nilai counter parkir kurang set point maksimal, misalnya kurang 10, indikator ada kosong. Key 100.02 akan menyala. Jika nilai counter parkir kurang lebih 10, indikator parkir penuh, maka key 100.03 akan menyala dan portal masuk tidak akan terbuka. Kesimpulan alur ladder, yang pertama, mobil masuk, sensor, lalu timer on, portal masuk terbuka, lalu counter bertambah. Mobil keluar, sensor membaca, terus timer on, portal keluar terbuka, counter berkurang. Jika parkiran penuh, indikator parkir penuh akan on, portal masuk tidak bisa terbuka. Jika masih tersedia slot parkir, indikator ada kosong akan on. Oke, selanjutnya ada desain HMI. Di sini ada tombol start, stop, reset, ada indikator. Di sini ada indikator lampu, ada parkir kosong, parkir penuh, dan di sini jumlah parkir. Di sini ada sensor masuk, timer portal masuk, ada portal masuk, lalu ada timer portal keluar, dan sensor keluar. Untuk percobaan simulasinya, yang pertama ada portal masuk. Apabila sensor masuk ditekan atau mendeteksi mobil, maka portal masuk akan terbuka. Dan portal keluar. Apabila sensor keluar on atau ditekan atau juga mendeteksi mobil, maka portal cut. Oh, saya. Kok masuk mana? Apa? Udah omor. Oh, nggak mau jadi. Bodoh. Yang bentuk slide show ya apa ya? Sorry. Gimana? Mari. Tak ikuti. Selanjutnya ada percobaan simulasi. Yang pertama portal masuk. Setelah simulasi dijalankan, apabila sensor masuk di sini on atau mendeteksi mobil, maka portal masuk akan terbuka. Lalu ada portal keluar, apabila sensor keluar on atau mendeteksi mobil, maka portal keluar akan terbuka. Saat parkir kurang dari 10, maka indikator ada kosong akan menyala. Dikarenakan nilai counter parkir kurang dari set point maksimal. Di sini menggunakan 10. Jika parkir terisi 10, maka indikator parkir penuh lampu merah akan menyala karena di sini counter parkir sudah 10. Selanjutnya di sini untuk simulasinya, apabila tombol start ditekan, maka program berjalan. Di sini indikator ada kosong menyala karena mobil yang terparkir masih 0. Apabila sensor masuk mendeteksi, selama detik portal masuk akan terbuka dan jumlah parkir akan bertambah. Ini akan terjadi sampai 10 dikarenakan counter di set ke 10. Apabila sensor keluar ditekan, maka portal keluar akan terbuka dan jumlah parkir akan berkurang. Ini untuk masuknya lagi. 3.
yang akan bertambah terus sampai 10. Apabila sudah 10, maka parkir penuh dan portal ini apabila dipencet sensor masuknya, maka portal tidak akan terbuka karena di sini sudah penuh. Apabila mobil ada yang keluar, maka sensor keluar menyala dan portal keluar juga terbuka. Untuk ladernya seperti ini saat disimulasikan. Sini ada tombol reset, bisa digunakan untuk mereset saat terjadi maintenance atau gangguan. Saat reset, maka jumlah parkir akan kembali 0. Stop, maka program akan berhenti berjalan. Demikian untuk simulasinya. Kesimpulannya, sistem parkir otomatis ini mempermudah pengaturan kapasitas area parkir, meningkatkan efisiensi, waktu, dan keamanan kendaraan. Sistem ini sangat cocok diterapkan di gedung modern dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan fitur monitoring jarak jauh dan integrasi sistem pembayaran otomatis. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.